Oh bahwa tenggelam lebih lagi bersama dengan Engkau. Kami bersyukur kepada Yesus. Engkau sungguh baik, teramat sangat baik. Kalau sampai saat ini Tuhan kami dalam keadaan baik, oleh karena Engkau ya Tuhan. Kalau sampai detik ini Tuhan kami bisa mengatakan berhimpunan Tuhan, bersorak-sorai memuji bahkan mendengarkan firman Tuhan, karena kebaikan-Mu Tuhan yang terus berlaku dari detik demi detik, tidak pernah berhenti. Kasih-Mu Tuhan kekal setiap kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Ini tiba saatnya Tuhan Kau memberkati setiap kami dengan firman. Kami perlu petunjuk-Mu Tuhan, kami perlu terang-Mu Tuhan. Kami tidak sanggup berjalan sendiri, kami tidak mampu Tuhan mengambil keputusan sendiri. Siang hari ini kami buka kapasitas hati kami lebar-lebar untuk dipenuhi Tuhan dengan firman yang ajaib itu Tuhan. Penuhkan setiap kami saat ini Tuhan. Ubah setiap tanah hati kami yang keras, diubah menjadi tanah hati yang baik, menjadi tanah hati yang lembut, sehingga seluruh benih firman yang kami terima siang hari ini jatuh di tanah hati kami yang baik, memerdekakan, berbuah, nama-Mu dipermuliakan. Hamba-Mu adalah hamba yang tidak berguna ya Tuhan, yang Kau pakai Tuhan untuk menyampaikan isi hati. Urapi sertai dan mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan dengan Engkau kuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih kami persilakan Engkau berazar mengambil alih ibadah ini Tuhan sampai Tuhan selesai. Kemuliaan terus dinyatakan di tengah-tengah kami. Pujian, penghormatan, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, nama yang ajaib itu, yang percaya. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom warga kerajaan surga yang diberkati dan disertai Tuhan. Shalom. Ada sukacita. Amin. Mari siang hari ini kita buka bersama-sama Alkitab kita. Temanya apa? Siang hari ini kemarin sudah menerima undangan ya setiap kita ya. Sudah? Sudah menerima undangan? Ya. Firman Tuhan siang hari dengan tema yaitu menghadap, katakan menghadap. Menghadap tahta Kristus yang akan kita baca bersama-sama dari 2 Korintus 5, satu ayat saja. 2 Korintus 5, kita akan baca ayat yang ke-10. Sudah ketemu 2 Korintus? 2 Korintus 5, kita akan baca ayat yang ke-10. Amin. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. 2, 3. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik mau ataupun jahat. Sekali lagi 2, 3. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap kita, saudara dan saya, memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Menghadap tahta Kristus, katakan sama-sama 2, 3. Menghadap tahta Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua akan tiba waktunya diperhadapkan dengan yang namanya tahta pengadilan Kristus. Tidak satu manusia pun bisa mengelak, menghindar atau lepas dari yang namanya tahta. Setiap kita akan tiba waktunya menghadapi, diperhadapkan dengan tahta pengadilan Kristus ya. Makanya kita pergunakan kesempatan waktu yang masih Tuhan berikan kepada saudara dan saya untuk mempersiapkan diri. Jangan kita difokuskan
Yang penting sing ditandani sing nomor 1 manusia lahiriah. Tetapi kedatangan Tuhan sungguh sangat teramat dekat. Saudara dan saya harus siap. Katakan siap. Siap untuk disebut kapanpun ya. Nggak bisa mengelak, oh Bu, aku kepengen duwe putu dulu Bu, ini dan sebagainya, nggak bisa. Ketika waktunya habis, mau nggak mau saudara dan saya harus dibawa pulang. Haleluya. Sekali lagi makanya jangan pernah ya menjauh dari Yesus ya. Persilahkan Yesus itu untuk masuk, yang menjadi mengendalikan, menahkodai di dalam setiap keluarga kita. Amin. Ya, sepintar, sejenius apapun orang membangun yang namanya keluarga, kalau bukan Yesus yang menjadi nahkoda, ya tinggal tunggu waktunya, pasti akan yang mengalami yang namanya goncang. Bukan berarti kalau di dalam Yesus tidak ada kegoncangan, ada goncangan, tetapi di tengah goncangan itu saudara dan saya bisa melewatinya dengan hati bersyukur. Itu perbedaannya. Kalau dunia ya menghadapi dengan apa? Kata-kata yang sia-sia. Tetapi ketika engkau dan saya mempersilahkan Yesus untuk menjadi nahkoda di dalam rumah tanggaku, di dalam pelayananku, di dalam pekerjaanku, ketika terjadi yang namanya goncangan itu, saudara tidak akan motong di tengah jalan. Karena yang menjadi nahkoda siapa? Yesus. Persoalan bertubi-tubi karena ikut Tuhan tidak dijamin loh semuanya lancar, semuanya mulus. Justru keberadaan saudara dan saya di muka bumi ini untuk belajar, sekolah, hati. Amin. Ya, di dalam keluarga dulu prakteknya. Haleluya. Ya, sering kali saya enggak jemu-jemu, enggak bosan-bosan saya katakan, Bapak Ibu Saudara, prakteknya di mana? Di dalam dulu, di rumah dulu. Ya. Jangan sampai di luar pelayanannya wow, orang terkesima wow, tetapi di dalamnya Tuhan enggak mau. Kita praktek di dalam keluarga, kita jadikan Yesus sebagai nahkoda, sehingga saudara dan saya selamat sampai garis finish bersama Yesus. Amin. Seperti pujian mengatakan, ku dayung-dayung perahuku menuju kemana? Ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar. Tapi perahu tak pernah oleh, karena ku undang Yesus masuk ke dalam perahu, hingga ku selamat tiba di seberang. Dayung-dayung perahuku menuju ke seberang. Melewati apa saudara? Melewati angin ribut dan gelombang yang besar. Tapi perahu tak pernah oleh, karena ku undang Yesus masuk ke dalam perahu, hingga ku selamat tiba di seberang. Hingga ku selamat, hingga ku selamat, hingga ku selamat, hingga ku selamat tiba di seberang. Izinkan Yesus menjadi nahkoda dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selama saudara dan saya hidup, tidak lepas dari yang namanya
pergumulan atau proses. Ya, proses yang satu selesai, Tuhan sediakan yang lain, amin. Amin. Tetapi Tuhan mau saat melewati proses jangan bodoh. Tetapi saudara bangsa didapati Tuhan naik kelas, yang tadinya SD naik kelas menjadi haleluya. Karena apa? Karena saudara dan saya menjadikan Yesus sebagai nakoda di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Satu kunci saya bagikan siang hari ini supaya saudara dan saya siap. Kapanpun aku siap, Bu, Pak, untuk menghadap tahta pengadilan Kristus. Apa yang harus saudara dan saya persiapkan sehingga ketika Tuhan datang, aku tidak gentar, aku tidak kakean ini dan itu, tetapi saudara, iya Tuhan, aku siap. Saudara dan saya harus memiliki yang namanya, kita baca dulu ini kuncinya, masih di ayat yang ke-10. Ini kunci yang terpenting yang harus saudara dan saya miliki, supaya kapanpun Tuhan datang, engkau dan saya, iya Tuhan, aku siap. 2, 3. Sebab, ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Kuncinya yaitu hati yang tertuju kepada Tuhan. Katakan sama-sama, 2, 3. Hati yang tertuju kepada Tuhan. Bawa hati ini untuk terus tertuju kepada Tuhan. Segala sesuatu yang saudara dan saya lakukan di muka bumi ini, di bawah kolong langit ini, perbuatan baik maupun perbuatan jahat, akan ada upah. Ada upah yang sedang menanti. Ada upah yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Haleluya. Upah apa? Apapun perbuatan baik atau perbuatan jahat sedang dinantikan. Maka selama saudara dan saya diberi kesempatan berbuat baik, jangan tunggu nanti. Tetapi sekarang, katakan sekarang. Nah, dengan apa, Bu, Pak? Dengan mulut saudara dan saya. Ketika melihat iman temannya mulai down, pakai ini mulut untuk menjadi berkat, memberi semangat. Ya. Jangan disana nyalah nih terus. Orang berkata, aku ini sudah terpuruk, malah kok one-one ini. Tetapi mari kita belajar. Saudara dan saya tidak mampu, tidak mampu melakukan hal itu, tetapi saudara dan saya diberi yang namanya Roh penolong itu, sehingga engkau dan saya mampu diberi kata-kata yang tepat bagi teman-teman seiman yang sedang membutuhkan imannya dikuatkan, yang sakit boleh melalui perkataan kita mengalami kesembuhan. Haleluya, amin, amin saudaraku. Ya, perbuatan baik ataupun jahat ada upah yang sedang menanti. Di saat saudara, Bapak Ibu Saudara diperhadapkan dengan tekanan yang begitu berat, begitu rumit, Bu, masalahku ini, Bu, seperti benang itu orang ono ujungnya wis kadung bundel, Bu, tidak mungkin. Ketika Bapak Ibu Saudara diperhadapkan dengan pergumulan, tekanan, kerumitan hidup yang demikian menekan, demikian berat, Tuhan mau supaya saudara dan saya tetap membawa hati ini tertuju kepada Dia. Amin. Bawa hati ini tetap tertuju kepada. Lah caranya piye, Bu? Cara mengerjakannya tuh bagaimana, Bu? Aku yang mau membawa hati ini terus tertuju kepada Tuhan. Caranya yang pertama, tetap tekun. Katakan tetap tekun. Tetap tekun membaca Alkitab. Bukan sekedar membaca toh, tetapi direnungkan. Membaca toh tidak cukup, tetapi harus direnungkan, diperkatakan. Kalau engkau lagi jengkel dengan pasanganmu, perkatakan firman Tuhan. Pasanganku adalah pasangan yang the best, yang terbaik, tidak ada duanya. Pasanganku adalah iman yang terbaik.
Kalau saudara sedang diperhadapkan dengan mantu yang begitu menjengkelkan, ketoin jarak terus. Kenapa? Tuhan mau supaya melalui mantu saudara dan saya, Tuhan mau saudara dan saya belajar untuk mengasihi mantumu. Sing modelnya kayak ngono iku bisa ndak? Kalau saudara berkata, aku mengasihi Engkau Yesus, prakteknya piye? Jadi orang-orang yang menjengkelkan yang ada di dekatmu itu, prakteknya demikian. Jangan cuma ngomong doang, aku mengasihi Engkau Tuhan. Ini tidak mudah. Saudara perlu namanya penolong. Tuhan datang kepada sering kali ya. Memang saya sering mendengar ada mantu-mantu yang demikian ya, menjengkelkan. Ketika menghadapi seperti itu, ajak ngomong, roh penolong yang ada di dalam sini. Tolong aku Tuhan, tolong aku Tuhan menghadapi mantu yang seperti ini. Aku katakan mantuku adalah mantu yang terbaik. Mantuku adalah mantu yang terbaik, sayang kepada mertuanya. Katakan, tabor yang terbaik jangan dikutuki mantumu. Haleluya. Haleluya. Ya, katakan, mantuku adalah pasangan yang terbaik buat anakku. Setia. Haleluya. Seringkali kita tuh memperkatakan kata-kata yang sia-sia membuat ibu sorak-sorai ya. Seperti yang saya katakan minggu kemarin, Tuhan tidak menghitung berapa banyak engkau dan saya, banyaknya ibadah, tetapi Tuhan mau saudara dan saya punya telinga mendengar. Haleluya. Ya, mendengar dan praktek. Amin. Jadi apa yang saudara dan saya dapat di tempat persekutuan, di gereja, tolong aku Tuhan, tidak usah banyak-banyak, satu saja Tuhan firman, itu aku praktekkan dan keluargaku. Amin. Itu caranya saudara dan saya membawa hati ini terus tertuju kepada Yesus. Dan yang kedua, untuk membawa hati ini terus tertuju kepada Yesus, apa yang harus saudara dan saya lakukan? Tetap tekun beribadah dan berdoa. Amin. Tekun beribadah dan berdoa. Kebanyakan orang-orang di masalah, aku izin ya Bu Pak, nggak ibadah sih, biar kelar sih masalah. Salah. Justru ada masalah, ayo datang bersama-sama ya. Di perhimpunan seperti ini ada kuasa Tuhan untuk melepaskan kerumitan, membebat hati yang luka. Amin. Membawa hati ini terus tertuju kepada Tuhan, setiap ibadah dan tekun berdoa. Haleluya, amin. Seperti pujian mengatakan, ajar ku mengerti segala rencanamu, ajar ku berharap hanya padamu. Haleluya. Jalanku dalam
kemarin itu saudara, Tuhan tuh taruh di hati saya untuk menasehati seseorang. Betul, kemarin Tuhan, aku kalau disuruh nyimpen, saya katakan kalau pesan dari Tuhan itu seperti di dalam hati ini menyimpan gelembung api, tidak bisa disimpan, mau tidak mau harus disampaikan. Betul. Kemarin sore saya telepon saudaraku, bla 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 seperti ini. Nah, sudah saya sampaikan apa yang menjadi pesan. Nah, ternyata apa saudara? Oh, saya sekarang baru tahu Bu jawabnya. Ibu telepon-teleponan toh sama itu. Nah, malah salah sangka, dikira aku tuh ngerasani bla 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 bla, sehingga kenapa orang ini bersikap seperti itu. Saya nangis. Nah, ini anak Tuhan, saya dapat pesan dari Tuhan kok malah dikira saya itu telepon-teleponan ngomongi dia di belakang. Ketika saya, Tuhan kok seperti ini. Terima kasih Tuhan, bagianku sudah saya sampaikan. Selanjutnya dia mau percaya atau mau menolak, bahkan menuduh saya ngerasani di belakang. Saya sudah katakan, ini pesan dari Tuhan. Saya melayani Tuhan loh, bukan melayani manusia. Masuk saya ngerasani, ya. Terserah, saya bilang gitu. Oh iya Bu, maaf Bu. Tapi saya masih ragu. Nah, tapinya ini. Seringkali seperti itu saudara. Maunya ketika menyampaikan pesan langsung berkata apa? Wow, terima kasih ya Pak. Wow, terima kasih ya. Seringkali kita maunya gitu, ketika menyampaikan pesan dikira apa hebat. Seringkali Tuhan izinkan. Untuk apa? Ketika melewati hal seperti itu, engkau mau kecewa sama orang ini, terus lanjutnya kecewa sama Tuhan. Ketika saudara dan saya belajar membawa hati ini tetap tertuju kepada Tuhan, apapun respon orang itu, baik atau jelek, enggak masalah bagi saya. Yang terpenting, saya sudah melakukan. Amin. Ini mudah? Enggak mudah. Kalau saudara dan saya berjalan menurut keinginan sendiri. Tetapi kalau saudara dan saya berjalan menurut tuntunan Roh Kudus, pasti dimampukan dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Saudaraku mau dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Tidak ada amin. Mau dipakai Tuhan. Amin. Ketika mendapat pesan, ya sekecil apapun sampaikan. Emoh Bu, nanti tanggapannya gitu. Nah, itu yang menghalangi untuk saudara dan saya dipakai Tuhan. Contohnya seperti saya tadi. Responnya bukan terima kasih, malah dari belakang diomongnya apa? Rasanya ora masalah, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Ayat yang ke-16 kita baca bersama-sama, masih di 2 Korintus 5, ayat yang ke-16. 2 Korintus 4 maksud saya, ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama 2, 3. Sudah ketemu? Amin. Saya tunggu. Sudah ketemu yang ketemu katakan amin. Amin. 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke sehari. Manusia lahiriah semakin merosot, katakan merosot. Yang tadinya kulitnya kenceng banget, halus banget, ketika laler nemplok aja kepleset, saking apa? Saking halusnya. Nah, bertambah dengan usia, mulai timbul yang namanya kerut-kerut. Dengan berbagai cara, manusia berusaha untuk menghambat, bahkan mencegah, bahkan membuat yang namanya lahiriah ini didandani sedemikian supaya tetap terlihat kinclong, tetap terlihat enom terus. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak salah, tetapi jangan sampai fokus Bapak Ibu Saudara,
fokusnya terhadap hal-hal yang lahir, ya didandani sedemikian yang bagian luar ini, tetapi bagian dalam tidak diperhatikan. Jangan sampai demikian, ya. Tuhan mau biarpun manusia lahiriah ini semakin merosot, itu alami, semua orang mengalaminya. Tetapi Tuhan menghendaki, Tuhan mau manusia batiniah ini hari sehari terus diperbaharui. Haleluya. Membaharuinya apa setiap Sabtu kalau datang ke sini, Dok? Atau setiap minggu kalau saudara ibadah, atau setiap Jumat dan sebagainya? Tetapi saudara dan saya, dari hari ke sehari, manusia batiniah ini harus, katakan harus diperbaharui. Jangan fokusnya pada manusia lahiriah, tetapi kita semua harus belajar membaharui manusia batiniah ini setiap hari, supaya saudara dan saya siap menghadap tahta Kristus. Haleluya, amin. Amin. Diiringi oleh malaikat surga. Haleluya, seperti pujian mengatakan, bersama malaikat di surga nyanyikan hidung pujian, bermasmur bagimu, muliakan namamu, Yesus, aku memujimu. Katakan tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratku, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu, Yesus, aku menyembah-Mu. Katakan Hosana, 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 aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Katakan Hosana, 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 aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Katakan aku menyembah-Mu. Aku menyembah-Mu. Katakan aku menyembah-Mu. Aku menyembah-Mu. 2 Korintus 5, kita kembali ayat, kita baca kembali ayat yang ke-1. 2 Korintus 5, kita akan baca ayat yang pertama. 2, 3. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, akan tiba waktunya kemah tubuh yang sementara ini akan dibongkar. Bahasa gampangnya ya, bahasa gamblangnya, akan tiba saatnya kontrak saudara dan saya habis. Ya, nek kontrak habis, mau ndak mau harus kembali kepada Bapa. Ya. Selama saudara dan saya masih diberi kesempatan
untuk menikmati kehidupan ini. Mari belajar membawa hati ini untuk terus tertuju kepada Tuhan, sehingga saudara dan saya hari demi hari terus memperhatikan yang namanya manusia batinnya, sehingga ketika melewati gesekan tidak terus langsung penting, tidak terus langsung cari kambing hitam, tetapi bertanya, kenapa Tuhan Engkau izinkan hal ini terjadi? Itu perbedaan, itu bedanya ya. Jadi ada perbedaan. Saudara dan saya mudah mengetahuinya. Ketika melewati gesekan, responnya seperti apa? Kita harus tanya kepada Tuhan, apa Tuhan yang harus saya lakukan Tuhan? Engkau kok izinkan aku mengalami gesekan seperti ini? Ketika Tuhan sudah kasih jalan keluar, meskipun ya, dalam minggu-minggu ini saudara, saya beberapa kali diizinkan Tuhan. Yang pertama, yang kemarin tadi malam itu lewat telepon. Terus beberapa hari yang kemarin itu saya sengaja menyediakan waktu, saya ditemani dengan Ibu Mingki, mendatangi juga ibu-ibu ya. Saya, Bu, ada apa tuh Bu? Kok mau kesini Bu? Saya ada pesan. Saya mau pengen ngomong sama Ibu. Ngomong panjang lebar, terus tiba-tiba hujan turun, wah yuk kita cepet-cepet pulang. Tapi sebelum pulang yuk saya harus menyampaikan Bu, ini pesan Tuhan buat Ibu. Apa Bu? Nah, langsung orang ini naik ke atas, yang tadinya pakai celana pendek naik ke atas, jadi rapi kan, mau diajak doa. Nah puji Tuhan, kita sharing-sharing. Ketika kita duduk-duduk itu Bu Miki, saya kan sempat teriak, Bu, jangan keluar. Saya melihat satu bayangan itu keluar dari pintu belakang. Saya percaya itu ya, kuasa yang bukan dari Tuhan keluar dari rumah itu. Haleluya, karena ada anak Tuhan berdoa. Saya teriak-teriak, jangan keluar Bu. Yang punya rumah berkata, enggak Bu, saya sebentar. Rupanya lagi ganti baju. Nah setelah itu, oh tadi rupanya yang keluar itu kuasa lain ke Tuhan. Saya lihat ibu ini terus turun, saya ajak berdoa, saya sampaikan sesuatu, kita berdoa bersama-sama. Ibu ini juga menerima dengan sukacita, terima kasih ya Bu, ya, terima kasih dari sampaikan. Ibu mau untuk berlanjut, ada sesuatu ini pesan dari Tuhan, tetapi saya nggak bisa kalau tiap hari kesini. Saya bikin catatan lewat WA, nanti kita ketemu. Ibu boleh pilih jam 3 atau jam 12. Ya udah jam 12 saja Bu. Jam 12 oke. Saya bikin catatan, saya doa setiap jam 12 kita ketemu. Saya sudah sampaikan. Nah, puji Tuhan, respon ibu yang kedua ini dia menerima dengan baik. Jadi ketika saudara dan saya menyampaikan sesuatu dari Tuhan, bukan terus ditolak terus, enggak. Tetapi respon ibu yang kedua ini, dia terima kasih Bu buat pesan, bahkan membuka hati untuk mau terus mengalami pertumbuhan di dalam manusia batinnya. Haleluya, amin. Ya, saudara saya itu belajar. Tapi Ibu Maria kemarin, bukan Ibu Maria ini, ketika itu Ibu Ana toh, iya Ibu Ana, oh Mama Angel, betul Mama Angel. Nah, sekarang kok bisa nyanyi, bisa main Tuhan. Memang orang tahu, saya itu orangnya pendiam, paling diam, bahkan nek ditutuk baru ngomong. Ya, nek ditutuk baru ngomong. Nek orang jadi orang tahu saya itu pendiam. Saya katakan, kalau saya bisa berbicara seperti ini, itu anugerah Tuhan. Di luar itu saya bodoh, tidak bisa buat apa-apa. Haleluya. Orang di luar pada bertanya, kok bisa ya itu anak? Itu anugerah Tuhan. Karena dari dulu orang tahu saya ini pendiam. Kok bisa ngomong? Kalau saya bisa ngomong, saudara pun bisa ngomong, dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Haleluya. Makanya minta kepada Tuhan, pakai hidupku Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Sehingga kapanpun Engkau datang, aku siap untuk menghadap tahta pengadilan Kristus. Amin. Selama saudara dan saya tinggal di kemah sementara ini, kita semua akan mengeluh. Katakan mengeluh. Mengapa mengeluh? Ya,
ayat yang kedua kita baca bersama-sama. Kenapa mengeluh? Ya, 2 Korintus 5 ayat yang kedua. Selama saudara dan saya masih berada di bawah kolong langit ini, kita semua mengeluh, kaya, miskin, tua, muda mengeluh. Nah, kenapa mengeluh? Kita baca bersama-sama. 2, 3. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Haleluya. Selama saudara dan saya tinggal di dalam tubuh yang sementara ini, kita semua mengeluh oleh karena merindukan Yerusalem baru. Merindukan Yerusalem baru. Amin. Seperti pujian mengatakan, oh Yerusalem, kota mulia, hati ku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hati ku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Dalam minggu-minggu ini Tuhan berikan apa? Banyak ya jiwa-jiwa kepada kami. Nah, ada yang sakit. Kebetulan yang sakit itu teman dari Bu Miki. Sudah sakit beberapa seminggu Bu Miki ya. Nah, seminggu. Ketika kami datang ke sana, yang suster yang pertama itu tidak kenal Tuhan, belum, tidak di dalam Tuhan. Suster ini cerita dan keadaan ibu yang sakit ini sudah mumian, ngomongnya sudah tidak karu-karuan dan matanya ini terus melihat ke atas. Ketika kami datang ke sana, saya takut Bu, mosok Bu tengah malam jerit-jerit, ada orang di luar, ada tamu kok tak dibukain pintu. Sebentar lagi berkata, ada orang di depan pintu kamar itu loh, sambil jerit-jerit Bu. Lah saya kan takut Bu, tengah malam ya Bu, jerit-jerit sendiri. Terus cerita kami cuma mendengarkan saja. Saya ngomong sama yang sakit, itu Tuhan Yesus Bu, mau datang menjemput ibu, itu Tuhan Yesus. Kebetulan suster yang pertama ini mau diganti karena mau jadwal keluar kota atau sebagainya. Sebelum kita pulang, suster yang kedua itu datang. Terus puji Tuhan ya, suster yang kedua itu anak Tuhan, luar biasa. Kami tidak sempat kenalan ya, tapi beberapa hari kemudian, hari apa itu Bu Miki ya, 2 hari itu, terus kita kesana lagi. Tetap kita berdoa. Saya tuntun doa ibu yang sakit ini. Enggak, waktu itu saya kamar mandi Bu Miki ya, karena sudah bilang sama Bu Miki sebelum sakit, agamaku, ojo otak-atik agama. Jadi Bu Miki tidak berani itu. Nah, saya cuma, Roh Kudus tolong, kehendakmu jadi aku percaya kalau Engkau utus kami datang ke tempat ini, kedatangan kami tidak sia-sia. Saya permisi, saya kamar mandi ya. Nah, saya sambil bermimil ya di kamar mandi. Rupanya yang sakit ini berani ngomong sama Bu Miki. Ngomongin Miki ya. Nah, bilang Ibu Ana ya, suruh doakan saya. Nah, Bu Miki bertanya, kok nggak ngomong dewe, kok mintain sama saya? Gitu. Nah, di situ saya suka sekali. Oh, Tuhan pun luar biasa, dahsyat Tuhan. Hati sekeras apapun ya, ketika Tuhan menjamah, Tuhan bekerja. Ya. Mau diajak doa? Ajak doa. Nanti ya Bu, saya panggil itu nama Tionghoa, enggak mau panggil nama saya yang Indonesia saja.
Nanti kalau yang di depan pintu ada tamu datang, katakan ya, Tuhan Yesus, masuk Tuhan. Aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ngomong gitu ya, ayo praktek diajari, ayo praktek. Tuhan Yesus, nanti ikuti lagi Tuhan Yesus. Masuk oh Tuhan, aku buka hati Tuhan, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya ajak doa, saya juga doa, sudah selesai karena jam berjalan terus, kami pulang. Intinya saya bersyukur dari pertama itu karena ibu ini sudah minta didoakan, itu titik terang bahwa Tuhan turut bekerja di dalam sakit penyakit ibu ini. Haleluya, amin. Saudara dan saya, kalau ada teman Bumi SD ya, Bumi SD. Ada teman-temanmu atau tetanggamu yang belum di dalam Tuhan, atau saudara-saudaramu yang belum di dalam Tuhan, itu tanggung jawab saudara dan saya. Untuk apa? Rebut jiwa itu, serahkan kepada Yesus supaya orang itu membuka hati menerima Yesus. Amin. Itu caranya pelayanan, tidak harus khotbah seperti ini. Amin. Rebut jiwa-jiwa yang ada di sekelilingmu, bawa datang kepada Yesus. Karena Yesus diberikan kepada saudara dan saya sebagai penolong. Ayat yang kelima kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi 2 Korintus 5 ayat yang kelima. Tetapi betul ya. Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Tetapi Tuhan mengaruniakan Roh, katakan Roh. Roh penolong, Roh penghibur, Roh penuntun, itu sebagai jaminan buat saudara dan saya. Jadi Tuhan tidak membiarkan saudara dan saya sendiri melewati beratnya tekanan hidup ini. Tetapi Tuhan memberikan sahabat yang setia. Siapa namanya? Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapakah namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan ada satu sobatku. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu apa? Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapakah namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Saudara, ketika kami masuk ke ruangan kamar ibu yang sakit tadi, saya melihat di alam roh diperhadapkan dengan dua kubu. Kubu yang pertama, Tuhan Yesus berdiri di depan pintu, mau masuk ke dalam hati ibu. Tetapi ibu ini bukan anak Tuhan, tidak ngerti itu siapa, itu siapa. Dan sebentar berkata, kok banyak burung doro ya? Tuh, banyak burung doro.
sebentar ngumiang lagi, banyak cacing di udara. Jadi setengah sadar di berhadapan dengan dua kubu. Saya tuntun ibu ini, yuk kita berdoa mau ya Bu? Iya, mantu-mantu ikuti ya doa saya. Nah, pertama saya menyanyikan puji-pujian. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia. Aku segala masa. Allahku maha kuasa. Kubu yang pertama Tuhan Yesus berdiri di depan pintu. Dan kubu yang kedua, ibu ini berkata, itu kakakku yang sudah meninggal, kok hidup lagi ya? Dan itu menarik tanganku. Jadi ketika beliau ini berkata seperti itu, tangan saya ditarik-tarik, diulurkan ini, mau meraih tangan saya. Ayo berdoa, yuk ikuti doa saya ya. Dalam nama Yesus, dunia kita sudah berbeda. Dalam nama Yesus, engkau pergi dari ruangan hatiku, dari ruangan ini. Aku ini mau mengikuti. Tutup bungkus aku Tuhan dengan kuasa Kami. Ketika berdoa memuji, Roh Kudus berkata apa? Ayo ambil air putih. Nah, saya nurut saya ambil. Tolong ini suster yang kedua, anak Tuhan. Tolong ambilkan air putih. Kita ambil air putih, ya. Berdoa bersama-sama. Roh Kudus berkata apa? Ayo bersihkan. Tuhan, aku tidak berani Tuhan. Ayo bersihkan, lakukan. Ini waktunya sudah berhenti. Dalam nama Yesus, memberanikan diri. Aku baptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dengan air yang digelas tadi. Sisanya minumkan. Perkatakan, Bu, ini bukan air putih biasa. Ini darah Yesus. Saya katakan, Bu, ini apa? Darah Yesus. Ini darah Yesus. Diminum betul, diminum. Nanti Bu, kalau kakaknya yang sudah meninggal itu datang, katakan dalam nama Yesus, dunia kita sudah berbeda. Pergi dari hidupku, pergi dari hatiku. Sekarang aku milik Yesus. Sekarang aku milik Yesus. Tubuhku milik Yesus. Katakan gitu ya Bu. Pokoknya nanti yang kakak atau siapapun, mama atau siapapun yang datang, katakan demikian Bu ya. Dunia kita berbeda. Sekarang hidupku milik Yesus. Saudara, coba saya tidak manut, tidak ikut tuntunan Tuhan menghadapi diberhadapkan dengan orang-orang seperti ini. Ketika saya capek, sudah kerja seharian dan sebagainya, enak leren-leren di rumah. Manusia tidak tahu, tetapi saya berhadapan dengan Tuhan. Makanya dari itu saudara, ketika saudara dan saya dari hari sehari mempersiapkan manusia batiniah ini terus dibaharui, Tuhan berbicara secara pribadi melalui setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Jangan bangga dengan pelayanan intens seperti itu. Tetapi saudara harus belajar membawa hati ini untuk tetap terus tertuju kepada Tuhan. Betul. Hari yang berikutnya, hari Minggu kita ke sana, susternya suka cerita, Bu, saya merinding, Bu. Merinding kenapa? Saya senang. Ya. Ibu datang kembali ke sini. Sabtunya itu saudara kan kita setelah ibadah di sini, saya kirimi susternya ini khotbah ya, YouTube di tempat ini. Ini ibunya, mamanya ikut nonton Bu. Iya, ini khotbahnya Bu Ana, saya mau nonton. Setelah nonton beberapa menit, tidur pulas. Dan bukan cuma itu, sudah berubah. Yang tadinya ngumiang, mukanya sudah berseri tenang. Yang tadinya makan bubur, hari itu makan nasi kuning. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Saudara, dan kemarin tadi malam saya mendapat kabar lagi, itu kumat lagi seperti ini. Saya bilang sama Bu Miki, biarlah rencana Tuhan yang jadi. Yang terpenting, beliau sudah menerima
Yesus. Kalau memang mujizat kesembuhan terjadi, pasti terjadi. Kalau dibawa pulang, itu yang terbaik. Amin. Amin. Saudara dan saya kapanpun harus siap diperhadapkan dengan tahta Kristus. Persiapkan manusia batinnya ini hari terus diperbaharui. Mata ini terus tertuju kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Semasa sehat, banyak orang menyia-nyiakan waktu. Ayo ke gereja yuk, ayo ke gereja yuk, makasih. Masih banyak yang lebih. Tetapi kita bersyukur, saudara dan saya, kalau ada di tempat ini menyediakan waktu buat Tuhan, saudara dan saya karena cinta Tuhan. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu pasti yang terbaik. Saudara dan saya masing-masing diberi waktu 24 jam oleh Tuhan. Nah, biarlah waktu itu jangan sampai terlewatkan dengan sia-sia. Tetapi biarlah waktu demi waktu itu kita bawa untuk terus membawa manusia batiniah ini terus dibaharui, sehingga mata saudara dan saya, hati saudara dan saya tertuju kepada Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, ayat yang ke-16, kita baca bersama-sama ayat yang ke-16. 2 Korintus 5 ayat yang ke 2-3. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, tetapi sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Oleh karena apa? Di sini sudah diperbaharui. Oleh karena apa? Manusia batiniah ini dari ke sehari terus diperbarui, sehingga cara pandang kita, cara pikir kita berbeda. Yang tadinya takut nanti saya Tuhan jemputnya, tetapi saudara dan saya yang sudah diubah cara pandangnya, kapanpun Tuhan datang, aku siap. Haleluya. Meteraikan firman-Mu Tuhan, tolong setiap kami Roh Kudus untuk siap menghadap tahta Kristus dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap kami dimerdekakan oleh firman-Mu. Haleluya.